sehingga ibadah-ibadah Islam yang bisa dijadikan media untuk kedamaian menjadi sulit. Maksud saya begini, seorang istri lagi bertengkar dengan suaminya, datanglah waktu maghrib, Allahu Akbar, paling enak mah bertengkarnya berhenti dulu dong, yuk sholat maghrib dulu berjamaah, nanti habis sholat maghrib kita berantem lagi. Ya, terus pergi ke kamar mandi, gosok-gosokan bareng, wudhu bareng, ya, sholat juga sambil berangkulan, hilang pertengkarannya kan. Tapi karena gara-gara batal, istrinya minta anduk, dikewer gini, awas jangan nyenggol, menjadi pemisah, betul nggak? Saya punya bukti lagi, ketika istrimu jatuh sakit, ya, kena stroke, siapa yang berhak nyebokin istrimu kalau bukan kamu? Betul nggak? Karena batal kan jadi susah. Ini kan persoalan. Tetapi bagaimanapun kita kan sudah fanatis mazhab Syafi'i. Pokoknya kita bela aja terus. Betul nggak? Ayo ngaku dong. Ngaku nggak? Itulah oke, nggak ada masalah. Fanatis Imam Syafi'i nggak menyebabkan orang masuk neraka kok, enggak. Ya, itu nggak ada masalah, nggak ada urusan dengan kemurtadan. Saya juga mazhabnya Syafi'i kok. Ini malah kasih contoh aja. Jadi kalau fanatisme itu selalu tidak mau bergeser, tetap mendukung, tetap membela, salah benar tetap dibela, itu persoalannya. Nah, jadi pada akhirnya kita punya aturan, punya kaidah-kaidah kehidupan. Pertama, kita harus mengerti kaidah-kaidah itu. Terpaksa bagaimanapun juga kita harus belajar dong. Betul nggak? Bahwa setiap langkah kita lakukan ada kaidahnya, ada aturannya. Nah, kemudian yang kedua dari A nih ya, nih A. Yang kedua, kita meyakini bahwa kaidah itu benar, menguntungkan dan layak untuk dilakukan. Yakin nggak? Ternyata apa yakin semua orang tentang kaidah hidup itu masih perlu dipertanyakan. Ibu-ibu yakin nggak ada surga, ada neraka? Bapak-bapak yakin nggak ada surga, ada neraka? Coba kita tanya kepada orang yang sedang melakukan kemaksiatan. Kita tanya orang yang baru keluar dari hotel Alexis. Habis apa lu situ? Ya nginep. Ngapain di situ? Kamu yakin nggak ada neraka? Dia bilang yakin kok. Kamu agamanya apa? Islam. Tahu nggak itu dosa? Tahu. Kenapa kau lakukan? Yakin nggak tuh? Tanya. Sebabnya kita hidup tidak berwibawa karena kita sendiri tidak yakin apa yang kita lakukan itu. Bagaimana meyakinkan orang lain ketika Anda sendiri tidak yakin? Ya dong. Yakin nggak ada surga? Yakin nggak ada surga? Kepengen masuk surga nggak? Kenapa anak yatim terlantar kau biarkan? Malah umroh. Iya. Anak yatim terlantar, nggak bisa sekolah, uangnya buat pakai umroh. Jadi akhirnya apa yang kita yakini nggak jelas. Yuk ke depan, cobalah kita menggali kembali, memahami aturan itu, paham dengan aturan itu, dan kita yakini. Bukan persoalan surga saja, di dunia juga. Satu contoh, betul enggak bahwa tindak korupsi itu menghancurkan kehidupan bernegara? Yakin enggak? Yuk kita tanya kepada orang yang melakukan. Apa jawabnya? Gak jelas kok.
Dan saya tidak akan menjawab. Pokoknya tidak bisa menjawab. Ya kenapa? Nah ini yang jadi persoalan-persoalan. Di samping kita harus meyakini aturan itu, bisa saja orang tidak yakin karena aturannya sudah expire, sudah kadaluarsa. Umpamanya di dalam fikih Islam, silakan dicek nanti ya, Pak Amrullah atau Pak Amrullah, silakan dicek di kitab-kitab fikih banyak, tapi saya satu saja, Al-Madzhabul Arba'ah jilid 4 bab nafkah. Di situ ada bahwa ketika istri itu jatuh sakit, sang suami tidak berkewajiban memberi nafkah. Mak, duit dang, Mak. Untuk biaya pengobatannya, suami tidak berkewajiban membiayai pengobatan istri yang sakit. Alasannya Pak, li'adamil istimta, karena nggak bisa dipakai. Masih cocok nggak aturan begitu? Kita revisi nggak? Yuk kita bikin fikih Indonesia. Setuju nggak? Iya dong. Mana lagi? Dalam fikih, anak perempuan baru lahir boleh dikawinkan. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 9 tahun, pokoknya di bawah umur boleh dikawinkan. Hanya persyaratannya kalau bayinya kurus nggak boleh dipakai, kalau gemuk boleh. Masih cocok nggak tuh? Kita revisi, bikin fikih Indonesia.